seorang second, ya. Secondnya seorang perempuan itu adalah karirnya. Entah dia seorang dokter, seorang guru, itu bukan peran utamanya. Peran utamanya adalah dia akan menjadi seorang istri dan seorang ibu. Ya, menjadi seorang istri dan seorang ibu itu adalah nggak bisa dipungkiri bahwa seorang wanita itu dia setinggi apapun jabatannya, dia di rumah tangga adalah dia seorang istri, harus di bawah seorang suami, mentaati suaminya. Ya. Setinggi apapun karirnya, dia adalah seorang ibu yang dia harus lebih mengutamakan anaknya daripada karir, mengutamakan anaknya daripada pekerjaan, karirnya, ya, dan yang lain. Jadi anak dan suaminya adalah yang pertama dan utama, itu adalah perannya. Ya. Adapun dia memang dibutuhkan di luar, itu adalah peran secondnya, ya, peran yang kedua. Ya. Jadi nggak boleh mengorbankan keluarga, nggak boleh mengorbankan anak, nggak boleh mengorbankan suami. Makanya walaupun toh wanita itu dia bekerja, ya, itu nggak boleh mengabaikan peran tugasnya seorang istri atau seorang ibu di rumah. Nggak boleh anaknya terlantar karena dia ngajar. Ya. Makanya mestinya ketika seorang wanita itu dia harus menjadi seorang bidan atau seorang dokter atau seorang guru, di tempat tersebut mestinya ada dibolehkan bagi seorang wanita itu bawa anak. Kalau dia mungkin belum bisa, anaknya masih kecil, memang sangat dibutuhkan di tempat kerjanya, ya, dia harus membawa anaknya. Kalau memang anak itu memang nggak bisa ditinggal, ya. Jadi di tempat dia mengajar, tempat dia bertugas, bekerja, ada disediakan untuk ada ruang untuk menyusui anak. Yes, dia bisa mengajar, tapi dia juga tetap bisa mengasuh anaknya. Gitu. Jadi perannya itu nggak bisa ditinggal sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Maka di sini sekalian, dalam mendidik anak perempuan ini kita harus, ya, kalau kita runut dari kecilnya, kita harus membentuk sifat perempuannya. Bagaimana dia memiliki sifat 100% wanita, bukan wanita yang setengah wanita, gitu. Kalau kemarin laki-laki juga harus 100% laki-laki. Nah, ini dari memilihkan pakaiannya, jangan pakaian abangnya. Karena abangnya dulu, biasanya kita ada sebagian keluarga nih gitu, ya, pakaian itu turun-temurun gitu, dari abangnya ke adiknya gitu. Ini pakaian abangnya, pakai kaos, ya, kaos sama celana pendek gitu. Celana abangnya dulu itu waktu kecil, walaupun masih kecil, itu membawa sifat karakter. Ya, jadi pilihkan, walaupun kalau wanita betul-betul pakaian wanita, ya, mungkin rok atau daster atau pakaian wanita yang memang pakaian, kan ada pakaian wanita yang anak-anak gitu ya. Itu penting. Jangan ini menganggap ini masih kecil, udahlah pakaian abangnya. Pakai kaos, pakai, ya, yang dulu pakaian abangnya masih bagus, sayang kalau dibuang gitu. Ya, rata-rata seperti itu. Ini yang salah, ini yang menimbulkan nanti anak itu mungkin akan cenderung kalau pakaian itu sama dengan dia pakai kaos, ternyata temennya
Teman bermainnya laki-laki pakai kaos juga sama, ya, dia akan cenderung sama juga nanti. Maka jangan disamakan pakaian, harus pakaian untuk pakaian wanita, ya. Pakaian wanita itu harus dipilihkan untuk anak kita. Jangan alasan ekonomis, ya, alasan ekonomis dan khususnya. Kemudian mainan juga harus mainan yang membentuk sifat karakter wanita. Apa mainan wanita? Boneka pernikahan. Aisyah radhiyallahu anha itu bermain dengan boneka, yaitu mengasah dia berimajinasi sebagai seorang dokter, sebagai seorang bidan, sebagai seorang ibu, ya, dengan adanya boneka-boneka itu. Ya. Ini permainan-permainan yang membangkitkan sifat-sifat kewanitaan, dicenderungkan ke sana. Kemudian usahakan bermainnya itu dengan yang sejenis, ya, yaitu wanita juga. Ya. Usahakan dengan wanita, bermainnya dengan wanita, ya, sehingga dia walaupun sebenarnya ketika di umur 7 sampai 10 tahun itu 7 sampai 10 tahun itu sebenarnya tidak ada masalah kalau memang jumlah laki perempuan itu sama, ya. Tapi kalau anak kita itu perempuan sendiri dan mayoritasnya laki-laki, itu jadi masalah nantinya. Itu mempengaruhi sifat nanti ketika dia bermain tiap hari dengan anak laki-laki terus, dia akan tumbuh sifat laki. Teman-temannya dia lari-lari, manjat-manjat, lompat-lompat, dia ikut lari-lari, manjat-manjat, lompat-lompat, ya. Itu suatu topian, akhirnya menjadi tomboy, ya, perempuan tapi tomboy, nampak sifat dia kayak laki-laki juga akhirnya. Jauhi seperti itu, ya. Jadi kalau bisa, ya, kalau memang di situ ada laki ada perempuan, biasanya anak-anak itu bermain umur 7, 8, gak ada masalah sebenarnya mereka bermain bareng-bareng, ya, sesama mereka. Namun selalu dipesankan agar kalau bermain, kalau awat sama awat, ada pesan begitu. Walaupun nanti prakteknya di lapangan, di perumahan, nggak bisa menghindari. Ada anak laki-laki juga gabung, ya, ketika mereka sedang bermain perempuan sama perempuan, ada anak laki-laki tetangga yang gabung. Itu seperti itu, nggak bisa dihindari, nggak ada masalah. Tapi tetap dipesankan terus, ya, pesankan di sekolah juga begitu. Ya, nanti kalau sekolah kalau bermain dengan siapa? Dengan perempuan. Kamu lagi itu perempuan, kamu cantik atau ganteng? Cantik. Bilang adik cantik atau ganteng? Cantik. Ya, kalau cantik, mainnya sama yang cantik juga, jangan yang ganteng. Itu. Ini pesan-pesan itu lebih nyantai kepada anak sehingga anak paham. Oh, pesan Abi, pesan Umi, saya kalau bermain suruh sama. Nanti mungkin ada laki-laki yang ikut gabung, dia akan menghalau, laki-laki sama laki-laki sana, kami perempuan. Itu berarti sudah mulai paham, ya, sudah mulai paham. Dan kita patut bersyukur kalau anak kita sudah mau seperti itu. Kemudian untuk aurat, biasakan untuk aurat, mungkin kalau ya aurat ini yang harus lebih diperhatikan itu adalah kalau masih 7 tahun ke bawah itu rambut nggak begitu masalah sebenarnya. Kalau nggak dipakai jilbab nggak ada masalah, ya. Yang penting itu pada paha dan betisnya ini, ya, apalagi anak perempuan yang agak gemuk gitu, ya, agak montok, itu membuat anak yang
Itu yang sering jadi korban pelecehan seksual. Makanya anak kita yang perempuan itu usahakan walaupun kecil kasih celana panjang. Kalau keluar rumah kasih celana panjang. Dia terbiasa dengan celana panjang. Ya, celana panjang, pakai baju, ya, untuk panjang juga, lengan panjang, walaupun nggak pakai jilbab, nggak ada masalah. Ya, kalau belum masih mau pakai jilbab nggak masalah. Kalau dia mau pakai jilbab hanya saat dia mau pergi, itu nggak ada masalah juga. Saat mau pergi aja, saat mau sekolah saja masih ada toleransi. Ya, sebagian para asatid itu memberikan kesempatan, ya, kepada anak-anaknya ketika masih belum 10 tahun itu masih longgar, sehingga sesama mereka itu akhirnya tahu masa kecilnya, ngerti wajah temannya yang mungkin akan jadi jodohnya, ya, akan jadi jodohnya. Ya. Oh, kecilnya dia ini dulu cantik kali nih. Nanti setelah 10 tahun dia mulai pakai niqab, pakai cadar, pakai jilbab besar. Ya. Mungkin di usia 7 tahun ketika sekolah itu jilbabnya udah besar tapi belum pakai cadar. Usia 10 tahun udah mulai pakai cadar. Nah, ini untuk jadi ada kelonggaran dalam masalah pakaian perempuan ini, ya, di usia sebelum 10 tahun. Ya. Ketika 7 tahun pertama itu jilbab, hanya dikenalkan sama jilbab, ya, itu pun kalau dia mau pakai alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi ketika mau pergi, mau kajian, mau sekolah pakai jilbab, ya. Jadi syarat untuk ngikut harus pakai jilbabnya, ya. Ketika udah 10 tahun udah mulai diajari pakai cadar, ya, pakai cadar, ya. Lah, ketika sudah mulai 10 tahun, ini sudah mulai menginjak hampir remaja. Kalau jatuhnya anak sekarang ini ada yang saya dapatkan anak 10 tahun sudah haid. Masya Allah, cepat sekali. Ya, anak sekarang ada yang 10 tahun sudah haid. 10 tahun itu umur berapa? Kelas berapa? Kelas 4 udah haid. Coba. Ya. Tapi badannya bongsor. Lagi-lagi saya katakan dulu, saya pernah bahas antara akil dan balik. Pernah? Belum. Ya, belum. Mendidik anak remaja belum? Oke. Nanti berarti kita mendidik anak remaja. Jadi di anak ini, karena sekarang ini anak-anak itu dipenuhi dengan nutrisi, energi tubuh yang cukup, yaitu proteinnya, ya, nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu cukup semuanya, proteinnya, vitaminnya, mineralnya semuanya cukup. Itu membuat pertumbuhan badannya itu lebih cepat. Ditambah dengan tontonan, makanan plus tontonan, itu membuat dia cepat menumbuhkan hormon seksual. Kalau perempuan hormon apa? Progesteron. Kalau laki-laki testosteron. Makanya dia akhirnya cepat balik, cepat haid. Sementara akalnya belum, masih anak-anak. Ya, timpang pertumbuhan. Kalau dulu itu akil dan balik itu bersamaan atau nggak jauh beda, nggak jauh dari baliknya itu dia sudah akil, sudah dewasa.
Akil itu diukur dari, kalau balik itu diukur dari fisik biologis. Balik itu kan pertumbuhan jagung, ya, rambut di kemaluan, ya, kemudian munculnya payudara, haid dan seterusnya. Itu semuanya fisik. Itu ciri-ciri balik. Itu ya. Tapi untuk akil itu apa? Akil itu dilihat daripada sikap kedewasaan. Lah, badan yang besar, badan yang mak-mak, tapi pikirannya anak-anak. Ini masalah. Judulnya besar, barang kalau dilihat dari belakang, ini maknya sama anaknya sama. Tapi pikirannya masih anak-anak, masih pikirannya main. Demikian juga anak laki-laki, ya, bapaknya sama anaknya sama. Kalau dilihat dari belakang itu sama, bapak sama anak, atau mungkin lebih tinggi, lebih besar dari bapaknya, dari anaknya. Tapi pikirannya masih anak-anak, jauh daripada kedewasaan. Lain, nanti kita bahas lebih lanjut di pendidikan anak remaja. Nah, di sini yang kita perhatikan, anak perempuan ini lebih cepat balik daripada anak laki-laki, biasanya lebih cepat. Ya, makanya umur 10 tahun itu sudah harus istiqomah, pakai jilbab, kemana saja nggak boleh lepas, ya, nggak boleh lepas. Sebelumnya masih ada toleransi, kalau perlu mulai 10 tahun dibiasakan pakai cadar, walaupun masih bongkar pasang, kadang pakai kadang enggak, gitu ya. Nah, nanti itu ketika sudah seperti itu, sudah menumbuhkan sifat kewanitaan, sudah mulai harus. Kemudian berikutnya adalah mengajari, melatih keterampilan rumah tangga. Seperti anak ini sejak umur 10 tahun, 7 tahun sudah harus diajari menyapu. Ada tanggung jawab nyapu, nyuci piring, ya, melipat selimut, bersih, merapikan kamar, ya. Terus bertahap mereka yang penting anak perempuan itu harus terampil mengerjakan semua pekerjaan rumah, ya, nyetrika, ya, merapikan baju di lemari, dan ini semuanya harus dibuat mereka itu memiliki keahlian atau keterampilan dalam mengatur rumah. Jangan maknya terus, walaupun sebenarnya dikerjakan sama maknya 5 menit selesai, tapi kalau seperti itu terus, anaknya nggak pernah terlatih. Anaknya nggak pernah terlatih dan berlatih untuk mengerjakan kerja-kerja rumah. Dan inilah anak-anak kita sekarang. Begitu nanti masuk pondok, lulus SD, masuknya pondok. Pondoknya pondok yang laundry, ya, laundry, kemudian catering, di situ ada cleaning service. Nggak perlu nyapu, nggak perlu ngepel, nggak perlu masak, nggak perlu nyuci. Terus anak kita perempuan bisa apa? Lulus pondok 6 tahun kemudian, dari lulus SD 12 tahun, 6 tahun kemudian 18 tahun, sudah waktunya menikah. Apalagi kalau sudah hafidh, itu udah banyak yang melirik. Gitu. Tapi nggak ngerti kerjaan rumah. Ini yang harus kita, makanya saya munculkan konsep alimah putri itu karena masalah ini. Lulus pondok nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bisanya ngapa? Membaca, menulis, berhitung, menghafal. Padahal dia kompetensinya nanti ujungnya dia ada di rumah, tapi nggak ngerti
Justru kompetensi yang di rumah itu nggak pernah diajarkan, nggak pernah disiapkan. Ya. Beda, ini makanya beda mendidik anak laki sama perempuan itu beda. Yang laki-laki itu ada langkahnya panjang, dia akan mungkin merantau panjang, dia akan belajar lama, dia akan jadi pemimpin, mengasahnya lama. Perempuan dia lebih cepat dewasa, lebih cepat matang secara fisik dan secara mental untuk cepat berkeluarga. Nah, laki-laki enggak, lambat dia, enggak berani untuk nikah. Udah 25 tahun masih belum berani. Perempuan ya belasan tahun udah berani, udah siap nikah gitu. Nah, ini enggak dipahami. Kebanyakan orang tua memperlakukan anak laki dan perempuan itu pendidikannya sama. Tidak, beda. Kita harus siapin mereka ini bagaimana usia sebelum 20 tahun mereka udah siap dan matang persiapannya secara mental, secara keterampilan siap nikah. Keterampilannya dia biasa merapikan rumah, ya masak udah oke semuanya, masak, nyapu, nyetrika, ngepel, ya pekerjaan rumah sudah terbiasa melakukan. Ya. Ini harus disiapin, ya, karena dia nanti akan jadi seorang istri. Gak lama dari usia baliknya dia akan menikah. Gitu. Nah, jadi makanya saya konsep di Al-Hikmah itu, kenapa kita nggak pakai konsep anak perempuan itu mondok, supaya dia terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah di rumah bersama ibunya. Tapi di rumah ibunya nggak bisa menyuruh. Biasanya ibunya nggak bisa menyuruh ya. Walaupun menyuruh berulang kali nggak mau juga. Nah, ini ada PR, tugas dari sekolah, wajib bagi anak untuk membantu ibunya. PR-nya ini memang betul-betul mengerjakan pekerjaan rumah, bukan PR mengerjakan tugas di atas kertas. Nah, orang tua nanti memberikan laporan. Hari ini pagi ini anak saya mengerjakan ini. Kalau tidak melakukan, nanti dia harus briefing oleh wali kelas. Kenapa nggak mau melakukan? Kenapa? Dan seterusnya. Nah, ini kalau seperti itu akhirnya dia terpaksa mau gak mau akhirnya melakukan membantu pekerjaan ibunya, dan ibunya terbantu dengan anak perempuannya. Ya, karena puncak kesibukan seorang ibu itu adalah di pagi hari, ya kan? Pagi hari itu puncaknya ibu itu sibuk, ya harus nyiapin sarapan, harus nyiapin baju anak lakinya, anak perempuannya yang mau sekolah, suaminya, ya dia harus rapiin rumah dan seterusnya. Lah, ketika anak perempuannya dia dari subuh sampai ya, jam 7 di rumah, itu kan sangat terbantu dengan anak perempuannya. Ya, sementara anak perempuannya sekolahnya mulai belajar jam 8 bukan jam 7. Jadi mulai bisa berangkat jam 7.30 dari rumah berangkat. Uminya ngantar adiknya ke sekolah jam 7, ke sekolah-sekolah ini. Dia masih bisa di rumah merapikan rumah. Nah, kalau seperti ini, ya, ini akan terasa bagi anak untuk terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Belum lagi ketika di sekolah pun diajarin keterampilan keputrian. Keterampilan keputrian ini banyak manfaatnya. Pertama, mengasah atau mengokohkan sifat kewanitaan. Oh, saya perempuan. Apa perempuan pekerjaannya? Jahit, merajut, ya, kemudian manik-manik itu, akrilik, ya, apalagi masak. Nah, keterampilan itu ketika hari-hari itu yang diajarkan dia di sekolah,
Itu terasa. Ini pertama mengasah, mengokohkan sifat kewanitaan. Yang kedua, dari situ sebenarnya dia terbentuk karakter apa? Coba kalau merajut tadi, dia harus pelan-pelan, teliti, sabar, pelan, dia belajar rapi. Gitu. Itu mengasah dia lebih lembut, lebih hati-hati, lebih sabar, lebih. Jangan dikira itu pekerjaan itu membentuk karakter. Coba antum lihat dulu orang dulu, ibu-ibu kita dulu, itu yang pekerjaannya membatik. Orang membatik itu jauh lebih sabar daripada yang ibu-ibu yang jadi kuli panggul di pasar. Ya kan? Beda membatik. Ya, Masya Allah. Jadi pekerjaan itu membentuk karakter. Dia halus, dia lebih sabar, lebih halus, lebih lembut. Dari tutur katanya itu semuanya terbentuk. Ya, lah pendidikan sekarang ini nggak ngerti kita, arahnya kemana nggak ngerti. Ya, kita mau punya perempuan, anak perempuan, tapi diarahkan kemana kita nggak ngerti. Pokoknya sekolah-sekolah dulu. Kita nggak punya arah yang jelas. Ini laki perempuan pokoknya podo aja. STM, SMK juga, gitu. Ya, anak perempuan, anak laki-laki ke SMK juga. Ya. Memenuhi perusahaan-perusahaan juga. Jadi karakter kewanitaannya mana? Yang menumbuh suburkan, mengokohkan sifat kewanitaannya itu mana? Nah itu yang harus kita pikirkan. Jadi harus diajari keterampilan itu, ya. Kalau di zaman saya, ya, mungkin antum masih mengalami juga, ada pelajaran PKK, ya, pendidikan keterampilan keluarga, ya. Dari masa kemudian menata masakan itu harus, ini kalau makan siang posisinya bagaimana, makan malam bagaimana. Itu dulu saya paling jelek, paling gak suka. Ini apa ini? Ya itu cocok untuk perempuan. Ya laki-laki kayak kita kan gak suka, ya. Lah tapi itu saya merasakan pelajaran saya dulu itu berarti bagus sekali. Kalau saya terapkan lagi untuk anak-anak perempuan saya, itu. Cuman itu nggak pernah terbersih dalam diri kita. Bagaimana mewujudkan itu? Ya, kita hanya mau apa? Anak itu pokoknya sekolah-sekolah, nggak mengerti. Nanti jadinya seperti apa nggak ngerti. Jadi kita anak perempuan kita itu nanti pasti kalau dia diberikan umur panjang, dia akan ketemu jodohnya, dia akan jadi seorang istri, akan jadi seorang ibu. Kompetensi menjadi seorang istri itu harus disiapkan, kan? Siapkan keterampilan menyelesaikan, terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Itu sudah harus disiapkan ketika usia-usia kayak tadi, udah SMP belasan tahun, nanti lulus SMA mereka udah siap nikah. Kalau disiapkan ke situ, gitu ya. Ya, jadi ini keterampilan itu penting, keterampilan untuk kewanitaan, untuk anak perempuan kita. Ya. Jadi orientasi kita bukan anak perempuan itu nanti kerja, kan? Perempuan harus di rumah. Waqarna fi buyutikunna, gitu. Hendaknya kalian di rumah kalian. Ini harus di rumah. Nah, kalau di rumah berarti harus dibuat anak itu bagaimana anak kita itu betah di rumah. Betah di rumah. Jangan anak kita itu maunya keluyuran aja, maunya keluar terus. Anak perempuan ini. Ya. Kalau kita main keluar, ajak anak laki-lakinya, anak perempuan biar di rumah. Mau ikut enggak?
sesekali boleh, tapi kalau selalu ikut itu yang nggak boleh. Agar dia terbiasa di rumah. Dia harus tahu. Kisahkan tentang Maryam. Maryam itu menjadi wanita ahli surga karena dia betah di rumah, betah di mihrabnya. Ya. Betah di mihrabnya, dia sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan tilawah, sibuk dengan membaca dan seterusnya. Bukan sibuk dengan aktivitas keluar. Apalagi aktivitas keluar, shopping. Mama sekarang, ya Allah, semana anak perempuan kita kalau maknya seperti itu. Maknya shopping mana-mana. Ada rumah makan baru dia tahu. Ada diskon minyak goreng dia tahu, di mana aja dia tahu. Itu kan, ya Allah, ini anak. Ya, terus anak perempuan kita kemana coba? Ya, ini. Jadi buatlah anak perempuan kita itu nantinya bagaimana dia menjadi kerasan betah di rumah. Sifat wanita solehah itu yang menjadi tujuan kita. Karakter-karakter yang harus kita tanamkan pada anak kita itu sifat wanita solehah. Nah, kamu itu wanita, ya, kamu itu wanita. Wanita yang soleh itu sifatnya seperti apa? Misalnya dia penurut. Pertama, wanita dikatakan solehah itu bukan jilbabnya gede. Wanita solehah itu sifat wataknya salah pertama adalah qanitat. Qanitat, penurut, nggak bantah, nggak melawan. Fasolihatu qanitatun, kan itu. Wanita solehah itu adalah qanitat, penurut. Lah anak perempuan kita itu harus diajari nurut. Ya. Sebenarnya tabiat wanita itu memang penurut. Kan lebih gampang kita menaklukkan anak perempuan daripada anak laki. Laki itu susah untuk diarahkan karena dia nanti akan jadi pemimpin, nggak mudah goyah, nggak mudah dirayu dan semua. Anak perempuan mudah. Ya. Tapi jangan dibiasakan anak itu kalau udah mulai bantah, jawab, nggak boleh. Ada seorang perempuan itu, orang wanita itu, dia dengar apa kata ayah, apa kata ibu. Nah, kamu wanita. Ya, wanita solehah itu penurut. Dari kecil sudah kita sampaikan pada anak kita itu. Ini penurut, nurut sama Allah, nurut sama ayah, nurut sama ibu. Nurut, qanitat itu. Yaitu kemudian hafidun. Apa hafid? Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu dia gabungan dari dua sifat, amanah dan pemalu. Kalau dia punya sifat amanah dan pemalu, dia akan hafidun. Pemalu, ya, malu sama lawan jenis. Malu dilihat orang, malu sama lawan jenis. Kemudian amanah, amanah itu mau menjaga apa? Titipan ataupun amanah yang diberikan. Ya. Jadi ketika kan itu diumpamakan ketika suaminya pergi, maka dia menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga anak suaminya, menjaga rumah suaminya. Itu hafidhah. Ya, menjaga diri, ya, dirinya, harta suaminya, rumah suaminya, anak suaminya, itu terjaga semuanya. Itu hafidhah. Ya, gabungan dari dua sifat yaitu amanah dan pemalu. Perempuan itu harus pemalu. Ya. Perempuan kok nggak malu, gitu ya. Itu harus selalu. Maka kalau mulai anak umur 7 tahun ketika dia keluar nggak pakai jilbab, bilang, "Ih, malu, nampak rambutnya." Biar itu. Ya.
biar dia masuk ke rumah dia pakai jilbab. Kalau dia keluar pakai jilbab, atau dia di rumah. Kalau nggak pakai jilbab di rumah, gitu. Mungkin masih di teras, nggak ada masalah. Ya, kalau tapi harus kita sampaikan terus. Malu Pak, malu deh. Ya, nampak rambutnya, nampak lehernya, malu. Jangan dirimu, nggak nampak. Kamu nampak. Ini selalu ditumbuhkan rasa malu. Nanti dia akan merasakan itu sendiri. Nggak perlu, anak perempuan itu nggak perlu dibentak, nggak perlu bentak. Ya, anak perempuan itu nggak perlu bentakan. Dengan sindiran, dia punya perasaan, punya jiwa yang lebih lembut, lebih sensitif daripada anak laki. Yang pada umumnya kita bicara tentang secara umum. Maka dengan sentilan-sentilan seperti tadi, malu. Nanti kalau dia main sama laki-laki, pulang tegur, malu. Nah, laki-laki perempuan main sama laki-laki, malu. Ya, disentil begitu terus. Insya Allah disitulah sentilan-sentilan yang kecil seperti ini membuat dia itu semakin paham. Tiap hari disentil dengan malu. Lama-lama dia akan paham. Ya, itu seperti itu. Kemudian anak perempuan ini tadi ada sifat penurut, kemudian menjaga kehormatan. Kemudian dia perempuan solehah, wanita soleh itu dia penyayang. Al-wadud. Nabi SAW pernah mengatakan, ala atulukum ala nisaikum anjan. Mau nggak tunjukkan pada kalian wanita ahli surga? Ya, bala ya Rasulullah. Al-wadud, al-a'am. Ada 3. Al-wadud itu penyayang. Al-walud banyak anak subur. Al-a'ud yang selalu kembali pada suaminya, selalu minta maaf. Al-wadud itu dia penyayang. Anak kita anak perempuan nggak akan bisa menyayangi kalau nggak disayangi. Makanya harus ibunya itu sering merengkuh mencium. Kalau masih kecil ayahnya pun mencium, ya, merengkuh. Ini bagian gendong, ya. Udah gede nggak bisa lagi. Jadi nggak bisa lagi. Lah ibunya yang harus lebih banyak memberikan tadi, mengisi tangki cinta, ya, membelai sambil menyisir rambutnya. Kalau orang dulu kan sambil nyari kutu, ya, sambil nyari kutu atau sambil nanti mengipang rambut. Ibu dulu ada waktu mereka untuk sama anak putrinya itu sambil menyisir rambutnya, ada nasihat sedikit. Itu membentuk cara-cara menyayangi, melembutkan jiwa anak perempuan. Nah, ibunya harus banyak-banyak memberikan tangki cinta seperti itu. Jadi anak kalau nggak dibiasakan dicium, direngkuh, dibelai, nanti dia nggak bisa menyayangi anaknya, nggak bisa, kan dia nggak terbiasa. Makanya anak perempuan, ya, ketika dia tidak punya ibu dari kecil, ya, tidak disentuh, tidak dibesarkan oleh ibunya langsung, atau kurang ini, dia agak lebih condong kepada laki-laki, atau nggak bisa dia lebih menyayangi kepada anaknya nanti. Ya. Ini salah satu kekurangannya. Makanya ini harus
dipenuhi oleh ibunya. Ibunya harus banyak memberikan pelayan ya, kepada anak perempuan ini, ya, anak gadisnya. Ya. Ini supaya dia apa? Terbiasa menyayangi, ya. Atau pakai boneka. Boneka itu juga terbiasa, dia gendong, dia waktu masih kecil dia udah belajar gendong boneka, kemudian nempuk-nempuk dan seterusnya. Itu bentuk menyayangi. Atau lah ini, kalau kita punya anak perempuan, dia nomor satu itu lebih mudah membuat anak kita, anak perempuan itu menyayangi adik-adik. Ya, ayahnya ke ibunya memberikan tugas, ya, panggilnya Mbak, Kak, jaga adiknya, gendong adiknya, mandiin adiknya, suapin adiknya. Itu membentuk sifat-sifat wanita yang luar biasa. Makanya ketika di rumah, perempuan di rumah itu jauh lebih baik daripada dia di pondok. Kalau dia punya adik-adik yang banyak, dia akan lebih banyak membantu dan terasah dengan sifat kewanitaannya. Ya. Nah, di pondok dia nggak pernah masuk adiknya, adik kecil dia punya bayi dia nggak ngerti. Nanti punya anak nggak ngerti, bingung. Tapi kalau dia dulu pernah, waktu Umi melahirkan, aku disuruh ya, bantu, ya, pasang popoknya dan seterusnya. Ini sangat beda. Ya, ada pelajaran-pelajaran hidup yang nggak pernah dirasakan anak perempuan yang mondok. Ya, jadi anak perempuan yang nomor satu, dia punya adik banyak, itu lebih sifat keibuannya lebih bagus. Nah, kalau masih yang bujang, cari yang seperti itu. Yang nomor satu punya adik banyak, itu biasanya bagus ya, punya sifat yang lebih ini. Ya, jadi menumbuhkan sifat tadi ya, dia lebih sebenarnya al-walud tadi apa? Yang subur banyak anak, ya, banyak anak. Jadi saya mengumpulkan wanita ahli surga itu anaknya itu misalnya kan banyak anak, dia masih banyak, masih lembut sama anaknya. Anak 12 tahun masih lembut, masih lemah lembut sama anak. Ya. Itu beda dengan anak 2. Anak 2 lemah lembut sama anak, iya cuma 2. Kalau 12 lembut banyak anak, ya. Anak 12 tapi masih lemah lembut, dia nggak kasar, nggak berat sama anak. Saya pernah melihat seperti ini satu, cuman sekarang nggak ngerti kemana. Ya, pernah melihat anaknya itu bapak endas, kalau orang Jawa itu bapak endas, kayak paku, ya. Setahun ada adik. Ya. Anaknya 6, ya. Yang paling besar itu baru 7 tahun. 6 anaknya. Yang paling gede baru 7 tahun. Hampir tiap tahun keluar. Tapi Masya Allah, sama anaknya itu sayang banget. Anaknya terawat semua, rumahnya bersih. Anak 6 tadi, rumah bersih, anaknya bersih. Yang ngerti bagaimana orang wanita ini berarti hebat banget, ya, hebat banget. Cuma dia ngerti sekarang ini gimana. Dulu karena ada kasus, saya ikut menangani kasusnya dengan suaminya yang kurang ajar. Suaminya itu tukang antar TKI ke luar negeri, itu yang akhirnya sering main perempuan dengan TKI.
Dia masalah seperti itu. Jadi perempuan ini bingung dia antara minta cerai atau tidak. Kenanya di situ, karena di situ. Gitu. Jadi ketika kami ke rumahnya itu, anaknya baru 7 tahun yang paling gede. Tapi rumahnya bersih, anaknya bagus-bagus. Ya. Sekarang nggak ngerti kabarnya di mana. Nah ini, jadi al-walud. Kemudian yang ketiga al-aqd. Apa al-aqd? Al-aqd itu yang selalu kembali pada suami. Dia kalau suaminya marah, dia segera mendatangi suaminya, menyerahkan tangannya. Suamiku, saya nggak bisa tidur sebelum engkau memaafkan. Walaupun dia yang benar, suaminya yang salah, dia tetap yang awal. Dia serahkan tangannya, maknanya minta maaf. Ini wanita yang ahli surga dan sifatnya. Lah ini tadi ya, yang saya ingin sampaikan adalah wanita yang penyayang. Wanita itu penyayang. Apa simbol penyayang? Rahim. Apa rahim? Hati rahim. Rahim itu penyayang. Rahim itu Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim itu adalah, kan kalau Allah Ar-Rahim itu maha penyayang. Rahim itu adalah simbol kasih sayang. Hanya untuk wanita dikasih rahim, itu hanya wanita. Wanita itu harus memiliki sifat penyayang, gitu. Jadi kalau hilang penyayangnya, kasar, suka bentak-bentak, hilang kasih sayang, hilang sifat wanitanya. Itu sifat asalnya wanita. Nah, ini harus tetap ditumbuh suburkan. Bagaimana ini tadi? Maka ayahnya, ibunya harus selalu memberikan sentuhan-sentuhan tadi. Waktu masih kecil, cium, gendong, peluk, ya udah gede ya, ibunya yang tetap harus melanjutkan itu. Ya, supaya nanti dia nggak susah menerapkan bagaimana cara menyayangi kepada anaknya nanti. Ya, karena hari ini mulai mungkin zaman berikutnya nanti akan lebih susah cari wanita yang tulen gitu, wanita tulen yang menyayangi anak-anaknya. Ya, jadi penyayang. Kemudian wanita itu harus punya sifat bersyukur. Bersyukur, selalu terima kasih. Ya. Ini ada penghuni neraka paling banyak wanita. Kenapa? Karena dia kufur pada suami. Yakfurna al-ashir. Ya, dia kufur pada suami. Lah ini caranya, ini setiap kali diberi, ajari terima kasih. Syukron mi, jazakallah khairan, terima kasih. Itu harus selalu kasih uang, jangan diem-diem. Dalam rangka mendidik anak ini kita harus nagih sama anak. Kamu belum terima kasih, bukan kita nggak ikhlas. Ya, kan di surat Al-Insan itu wa yutimuna ta'ama, apa tadi surat Al-Insan? Wa yutimuna ta'am. Siapa yang ingat? Wa yutimuna ta'ama. Ya? Lanjut ya. Saya cari dulu. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima.
Ayat berapa? Innama nut'imukum liwajhillah, salah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami berikan makan kami itu karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku enggak mengharapkan balasanmu dan ucapan syukur, ucapan terima kasih. Ini orang yang ikhlas, enggak mengharapkan ucapan terima kasih. Tapi dalam rangka mendidik anak tadi, ini harus diingatkan. Niat kita ngasih uang jajan memang lillah, tapi tetap dalam rangka mendidik anak. Cuma ya Allah, habis dikasih hati, syukuran bi, terima kasih bi, ya, jazakallah khairan bi. Lah ini harus ditakdir terus. Dalam rangka apa? Nanti supaya setiap kali diberi, ditolong, dia punya karakter selalu terima kasih, ya, terima kasih. Nah ini karakter yang selalu bersyukur, ya. Jadi dalam rangka tadi mendidik anak untuk selalu bisa mau mengucapkan terima kasih itu penting, ya, ini penting. Jangan karena saya kan lillah karena Allah, anak nggak ucapin terima kasih, kita biarin aja. Anaknya nggak terdidik, anak kita nggak terdidik untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada setiap orang, dan kepada ayahnya dia terima kasih, apalagi kepada orang lain. Jadi surat Al-Insan ayat 9 ini tentang syukur. Sifat wanita salihah tadi adalah dia pandai bersyukur. Kemudian dia juga diajari penting qanaah. Ya, ajari anak kita dalam pendidikan itu, ya, walaupun orang tua itu mampu, ya, secara finansial mampu, itu jangan dimanja. Ajari hidup sederhana, ajari hidup sederhana. Ya. Jadi kalaupun mau dikasih uang jajan yang wajar dan harus cukup. Nah, cukup nggak cukup, kamu harus cukupkan sekian, misalnya 5.000, ya, itu sudah. Nggak boleh kamu setelah 5.000 itu kamu minta lagi. Kamu harus merasa cukup dari 5.000. Nggak boleh minta lagi, nggak boleh, apalagi nyuri. Ya, ini harus cukup. Kamu itu wanita harus belajar untuk hidup sederhana. Berapapun yang Abi sama Umi berikan, kamu harus merasa cukup. Cukupkan ini. Nah ini bentuk, dan ini sebenarnya kulturnya keluarga. Kalau keluarga itu adalah keluarga yang serba boleh, serba mewah, serba kalau makan, istilahnya kalau orang Jawa itu di ujung, makan di rumah itu bermacam-macam. Kalau lauk juga bermacam-macam, ya, nggak cukup dengan 1-2 jenis, tapi bermacam-macam lauk. Padahal semuanya nggak dimakan. Ini mubazir. Cukupkan mungkin 1 atau 2 macam lauk dan selalu habis. Ya, selalu habis. Gak ada yang terbuang. Kalaupun toh kita mau lebihkan dalam rangka untuk memberikan kepada tetangga, ya, tapi untuk keluarga kita ini yang selalu habis. Jangan sampai mubazir, jangan sampai lebih, jangan sampai basi. Ya, selalu habis. Ya, ini yang paling bagus. Keluarga yang berkah. Nah, kalau anak kita terbiasa dengan hidup di keluarganya seperti ini, makannya sederhana, lauknya hanya 2 macam, paling banyak, kemudian dan selalu habis, nggak ada yang sisa, nggak ada yang dibuang, nggak ada yang mubazir. Nah, ini yang
mungkin penting. Ada keluarga juga yang anaknya itu kalau sekolah itu disuruh di PH kantin. Bu, anak saya biarkan dia ambil jajan apa aja dia, nanti dihitung aja seminggu terserah ibu mau 3 hari sekali atau seminggu sekali. Ini nggak bagus. Walaupun orang tuanya kaya raya, mampu, yang ini anak nggak belajar menghitung, nggak belajar untuk qanaah, nggak belajar untuk memanage uang. Ya. Ini nggak bagus. Karena ada anak-anak seperti itu, ya, saya dapatkan waktu dia masih di Fajar Rai 1 dulu itu, saya kepala sekolahnya. Jadi ini nggak bagus. Jadi ini anak itu nggak menghargai uang, karena dia nggak pernah tahu, nggak pernah pegang uang. Ya. Yang dia tahu, dia kalau lapar ke kantin minta, ya, lapar ke kantin minta, dia apa aja yang dilayani diberikan. Saya Mbak Sarah kasih terus, senang, ya. Tapi untuk anak ini enggak. Akhirnya anak ini enggak punya tadi sifat qanaah, enggak ada sifat menjaga atau menghitung berapa, enggak bagus sifatnya. Ya, sifat-sifat yang kurang bagus. Walaupun sebenarnya anak dan orang tua itu niatnya baik, biar anaknya, ya, istilahnya senang, gitu. Ya bagus. Kemudian sifat qanaah ini tadi penting untuk apalagi dia perempuan. Kalau orang perempuan nggak punya sifat qanaah, kita sendiri yang susah. Ya. Suaminya nanti yang susah. Suaminya yang susah, dia akan selalu kurang terus. Kalau kurang terus ngeluh terus. Kalau ngeluh terus, kita yang suaminya yang susah. Berapapun kurang, ini kita yang susah, sebagai suaminya susah. Oleh karena itu, kita didiklah dengan pendidikan yang sederhana dan ajari qanaah, batasi uang jajannya. Pokoknya sehari sekian, kamu mau pakai jajan di sekolah silakan, di rumah silakan. Kalau uang jajan misalnya 5.000, untuk di rumah dia mau jajan di rumah dan di sekolah tinggal dibagi, terserah. Jangan dia habis semuanya di sekolah, di rumah nanti minta duit lagi. Tidak ada. Jatahnya hanya 5.000, ya sudah 5.000. Nah ini jangan dikasih lagi. Kalau memang setiap kali di sekolah dia berapapun di sekolah habis, di rumah nanti minta lagi. Kalau enggak dia ngamuk dan seterusnya. Lah ini harus diajari. Ya. Kita yang harus mengajari anak, bukan anak kita anak yang harus ikut orang tuanya, bukan orang tua ikut anak. Supaya apa? Nanti anak itu punya sifat qanaah. Ya tahu bagaimanapun saya nangis, bagaimana saya ngamuk, tetap nggak dapat tambah uang jajan. Akhirnya dia harus berpikir, menghitung ulang untuk jajan di sekolah, jajan di rumah. Itu. Ini penting, apalagi anak perempuan. Jangan sampai anak perempuan itu boros. Ya, boros, padahal dia bendahara keluarga. Uangnya dari suaminya pendapatan kasih sama dia, habis terus. Karena boros. Ya, nggak pernah bisa nyimpan uang. Ya. Ini berbahaya. Ya. Ya, perempuan itu harus diajari sifat qanaah, itu penting. Kemudian perempuan ini, ya, tadi harus mulai umur 10 tahun tadi ya. Mulai dibacakan hadis-hadis tentang keutamaan wanita salihah. Kamu itu wanita, apalagi sudah mulai balik, itu sudah harus sering dibahas tentang masalah sifat wanita salihah. Ya. Dan itu penting untuk mereka paham. Oh, saya ini nantinya akan di rumah, saya nanti akan
punya suami, saya nanti akan punya anak, saya harus seperti apa, harus punya sifat-sifat seperti apa. Lah ini yang harus kita, kalau dia nggak pernah mendapatkan wawasan tentang wanita solihah, kedudukan sebagai wanita solihah di rumah itu ternyata banyak pahala yang banyak yang bisa didapat oleh seorang wanita, dia akan selalu maunya keluar. Ada banyak pahala ketika seorang wanita itu di dalam rumah. Ya. Kan ada seorang wanita itu yang protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami kami itu bisa sholat 5 waktu bersama Rasulullah, bersama engkau, bisa jihad bersama engkau, bisa kemana pun dakwah bersama. Kami di rumah merawat anaknya, ya, masakin makanannya, nyiapin makanannya, mencuci bajunya. Ya. Apa yang bisa kamu dapatkan? Rasulullah SAW pun memberikan jawaban. Ada nggak wanita yang lebih cerdas daripada wanita ini? Ya. Kalau beliau itu Zainab. Ya. Ya. Dia akhirnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya wanita, ya, yang di rumah tadi, semua yang dilakukan oleh wanita tadi, wanita yang selalu di rumah, dia menyiapkan keperluan suaminya, dia mendapatkan semua kebaikan suaminya. Walaupun dia tidak sholat 5 waktu, dia ketika dia pakai suaminya ke masjid pakai baju yang dicuci oleh istrinya, dia mendapatkan semua amalan suaminya. Sholat 5 waktu dia diangkat, akhirnya bertakbirlah dia, bertakbir puas, ya, dengan jawaban Rasulullah. Sehingga itu, nah ini yang kita sampaikan pada anak kita, anak perempuan. Ya, jadi perempuan itu seperti ini, dia lebih banyak di rumah, bukan banyak keluar rumah. Nah, karena pengaruh globalisasi, emansipasi, ya, ini lebih berat kita membentuk sifat ini. Ya, betah di rumah, ya, di rumah itu sangat berat karena pengaruhnya sangat, gempuran dari luar itu sangat hebat. Ya, pengaruh globalisasi belum sekarang medsos yang luar biasa saling mempengaruhi. Walaupun dia di rumah tapi pengaruhnya juga sangat dahsyat. Ya. Ini mempengaruhi tentang pola pikir anak-anak kita. Jadi harus dibentuk dari awal tentang bagaimana anak kita mau menerima takdirnya sebagai seorang wanita yang nanti akan dia harus di rumah, tetap di rumah, menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Lah ketika dia mau menikah, ini terakhir ya. Ketika dia menikah, inilah kewajiban para ayah untuk mencarikan teman hidup. Teman hidup. Kalau kemarin teman bergaul aja kita suruh memfilter, ngajarin. Nah kalau bergaul cari teman yang baik. Masa dia mau cari teman hidup orang tuanya diem? Biarin aja lah, dia udah gede, salah. Udah gede, udah bisa tahu dia baik dulu. Ya tetap orang tua, ayah sama ibu itu tetap punya hak untuk memberikan wawasan pada anak. Ya, kalaupun kita menyerahkan pada anak, untuk silahkan kamu cari sendiri. Ketika kita yakin bahwasanya anak kita itu paham tentang agama, paham tentang dia nggak akan memilih sembarangan. Kita yakin akan memilih yang terbaik. Tapi sebenarnya hak yang paling besar untuk mencarikan teman itu adalah ayahnya, walinya. Makanya dulu, ya, termasuk Rasulullah SAW menikahkan Fatimah dengan Ali. Itu Rasulullah SAW yang memilih Ali.
untuk dinikah dengan Fatimah. Ya. Kemudian kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika Hafsah menjanda, ya Hafsah. Kemudian dia nawarkan ke siapa? Pertama kali Abu Bakar. Ya. Kemudian Abu Bakar enggak tawarkan kepada Utsman. Ya. Ternyata enggak, juga ada reaksi. Enggak ada yang mau mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kecewa sama Abu Bakar. Tawari Hafsah enggak mau. Ya. Kecuali juga dengan Utsman. Enggak mau tawarin anakku Hafsah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Sungguhnya Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah akan dinikahi sama laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Ya, itu maknanya aktifnya Umar untuk mencarikan suami bagi Hafsah putrinya. Para salaf dulu, para sahabat, mereka ya, lebih aktif untuk mencari. Jadi kalau punya anak perempuan udah mulai gede, mulai istilahnya kalau orang Jawa itu mati, nyari mana anak-anak orang soleh yang layak untuk jadi suami bagi anakku. Gitu. Kemudian siapa lagi? Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu seorang tabi'in juga. Itu dia pun putrinya dinikahkan dengan seorang Abu Wadah yang miskin, tapi dia murid paling baik, murid paling setia. Ketika dia di majelis beberapa hari, Abu Wadah itu gak nampak. Kemana dia? Ditanya, kenapa? Mana Abu Wadah? Istrinya meninggal. Akhirnya saya datang ke rumah Abu Wadah sambil membawa putrinya di belakang. Setelah ketika dia mengetuk pintu, putrinya di belakang. Kamu kenapa nggak masuk? Nggak berapa hari nggak ikut majelis taklim? Istriku meninggal. Kenapa nggak bilang? Mau nggak kamu pernikahan dengan putriku? Langsung seketika itu jadi nikah dengan anak putrinya. Ya, karena dia melihat bahasanya Wadah adalah seorang yang layak untuk jadi suami bagi putrinya. Ini adalah salah satu keaktifan dari para ayah wali itu lebih, ya, harus lebih aktif untuk mencarikan pendamping teman hidup bagi putrinya. Carilah untuk putri kita. Itu. Jadi, tentu ini enggak tiba-tiba. Sebelumnya sudah diawali perlu dialog dengan anak putrinya. Ya, seperti apa nanti gambaran rumah tangga, seperti apa nanti dia mau hidup berkeluarga, kira-kira mau menikah sama wanita laki-laki seperti apa, gitu. Mau nggak kalau nanti ayah yang carikan? Mau nggak kalau kira-kira seperti itu. Ketika itu diberikan garansi kepada ayahnya, kalau ayah mencarikan nggak mungkin lah ayah nyari menantu yang jelek, ya, menantu yang gak ganteng. Yang ayah akan berusaha carikan menantu yang ganteng wajahnya dan ganteng akhlaknya. Gantengnya itu. Ketika itu saya pikir ya, ketika terbuka dialog antara ayah dengan putrinya ini, ya, nggak ada kesulitan. Ya, mungkin dilihatnya ayahnya sayang kepada dia perhatian sama anak putrinya ini. Ya, anak putrinya mungkin nggak keberatan untuk dicari. Tapi kalau ayahnya jauh, ya, dengan anak putrinya nggak bisa membuka pintu dialog, nggak bisa mengambil hatinya, susah juga. Lain, ya, ketika sudah mulai
ya, balik itu sudah mulai diajak mungkin sambil canda-canda ya tentang masalah keluarga, tentang masalah menikah, tentang kriterianya itu. Begitu nanti ada satu masa yang kita melihat kesiapan anak putri kita, serius ya tawarkan gitu. Nah ini yang harus diberikan kepada anak kita supaya akhirnya dia tahu kriteria laki-laki yang pantas untuk menjadi suami. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi yang dididik anak remaja malah belum ya. Perasaan sudah nggak perasaan? Perasaan. Dan pertanyaan? Pak. Kalau misalnya setiap pencapaian yang dilakukan oleh anak, atau misalnya dia melakukan sesuatu, kita selalu pancing dengan uang atau dengan hadiah, apakah itu termasuk baik? Terus kadang begini Ustaz, kadang misalnya masalah uang jajan kan, misalnya yang selainnya dikasih misalnya 10.000 saja, tapi kalau misalnya dia punya pencapaian yang misalnya contoh misalnya suruh cuci mobil, kalau kamu bisa cuci mobil ini saya kasih sekian misalnya 30.000 atau 15.000 per kalian berdua. Atau misalnya dia menghafal Quran, kalau satu hari ini kau bisa hafal misalnya 1 halaman atau 2 halaman, saya bisa kasih kau misalnya 50.000. Bagaimana dengan posisi uang jajan itu Ustaz? Dan itu dihabiskan itu. Habis juga. Dihabiskan. Habis juga. Dia sudah punya uang jajan, tapi karena ada pencapaiannya, ada tambahannya Ustaz. Tapi anak laki-laki ya, bukan perempuan. Dua-duanya. Jajan itu habis itu anak laki-laki. Dua-duanya. Yang mana yang kita capai akan dikasih. Baik. Baik. Yang pertama tadi tentang masalah dipancing dengan uang. Ini harus dibedakan antara kewajiban ya, dengan bukan kewajiban. Ya, kewajiban itu misalkan kewajiban seorang anak itu bantu orang tua. Kewajiban seorang santri, seorang penuntut ilmu adalah belajar. Jadi belajar dan membantu itu sebenarnya tidak boleh dipancing dengan uang. Ya. Kalau hanya memancing di awal mungkin tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau itu selalu menjadi akhirnya selalu uang, coba kamu pikir kamu cuci piring yang dikasih 5.000, kamu cuci mobil nih yang dikasih 10.000. Begitu setiap kali ada pekerjaan selalu dia nggak akan mau kalau nggak ada uang. Lain namanya transaksional. Hubungan orang tua dengan anak ini transaksional. Saya kalau bantu ayah saya dapat apa? Saya kalau patuh sama ayah saya dapat apa? Berapa duit? Ya, kalau mijitin ayah saya dapat berapa? Ini yang nggak boleh. Ya, ini namanya anak sudah kecanduan uang. Jadi transaksional akan hubungannya. Jadi anak itu melakukannya bukan karena kesadaran, bukan karena. Makanya sebenarnya di awal coba nanti ini bisa juga dimulai di awal. Mulailah dari anak kita itu ya, untuk memiliki target hidup. Kemarin yang kita di awal itu target hidup, ada fase sebagai seorang anak.
ya kan, belum nikah. Itu targetnya apa? Menjadi anak soleh. Itu menjadi anak soleh. Anak soleh bagi ayah sama ibu. Anak soleh itu seperti apa sih? Lah kita berikan. Ya. Jadi ini kita berikan ke anak ya. Kalau saya nyadarin ke santri itu, kalian sebelum menikah, ya. Kalau kalian nanti menikah, misalnya kalian nanti menikah, kalau kalian menikah tapi sifat watak kalian masih buruk, kalian tidak akan bisa hidup bahagia. Kalian akan berantem bersama suami, sama pasangan kalian. Tapi kalau kalian sudah punya sifat watak baik, kalian akan mudah membangun rumah tangga dengan baik. Kalian sudah punya sifat watak baik. Maka sebelum kalian menikah ini, punya target menjadi anak soleh buat orang tua. Kamu harus punya sifat-sifat baik dulu sama orang tuamu. Sifat baik, akhlak. Gitu. Akhlak itu kata Abdullah bin Mubarak itu hanya 3. Yang udah sampai dulu. Akhlak itu cuma 3. Yang pertama adalah talaqatul wajh, wajah yang ramah, yang murah senyum, salam sapa. Nah, anak kita ajari untuk senyum, salam sapa. Ya. Jadi kalau kita dan sama anak jalan ke masjid, sapalah tetangga yang menuju ke masjid. Waalaikum Pak, waalaikum Bu. Anak itu nanti akan ikut gaya hidup kita. Ya. Nanti pas dia jalan sendiri ke masjid, dia akan nyapa tetangga-tetangga itu. Assalamualaikum, ya, senyum salam sapa. Kalau orang itu senyum salam sapa, itu orang itu yang disapa akan punya persepsi itu orang baik. Orang baik. Karena dia ramah, dia senyum, dia salam, dia sapa. Ramah. Itulah betul wajah yang murah senyum. Senyum salam sapa. Yang kedua adalah bazul ma'ruf. Akhlak yang kedua itu, orang itu kan baik kalau dia suka berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Menolong, membantu, berbagi. Apa aja yang dia kira-kira berbuat baik itu apa aja? Semua yang baik itu dia suka menolong, suka berbagi, suka membantu, meringankan beban, memberi solusi. Ya. Ada orang susah, dia datang untuk membantu, meringankan beban kesusahannya, beban pikirannya. Itu orang baik. Bazul ma'ruf. Nah, anak kita biasakan kalau masih malas bantu orang tua, masih belum baik akhlaknya. Ya. Kamu masih belum mau bantu orang, masih belum berbagi sama adik, belum baik akhlaknya. Kamu belum baik akhlaknya kalau masih belum berbagi sama adik, masih bakhil. Adik masih belum baik akhlaknya kalau belum mau berbagi sama abang, sama kakak. Lain. Akhlak yang ketiga adalah kaful adha. Apa kaful adha? Menahan diri dari menyakiti orang lain. Lisannya, secara lisan atau secara tangan, fisik. Ya. Kalau abang masih suka ngumpat, marah-marah, ya, masih ngumpat, marah-marah, maki-maki, itu belum baik akhlak. Ya, masih suka nabok tangan, ya, nyuri, mukul tangan, itu masih belum baik. Sampai 3-tiganya ini, ya, kalau kamu akan jadi anak soleh kalau kamu punya 3 ini, sama ayah sama ibu, itu ramah, senyum salam sapa, suka membantu, menolong ibu, ayah. Tanpa itu, kalau masih karena uang, kamu masih belum. Ya. Kemudian masih dia menjaga apa yang kaful ada,
menahan diri dari menyakiti orang, ya, merugikan orang. Hidup kok merugikan dan menyakiti orang, baik dengan lisan maupun tangan. Kalau dia sudah 3 hal ini, orang itu dikatakan akhlaknya baik. Tapi kalau salah satunya, ya, masih belum dikatakan baik. Lah, anak kita, mana yang di antara anak kita itu yang masih berat untuk membantu orang tua? Oh, bagian badrul ma'ruf ini. Itu ya. Berarti harus kita sentil. Ini nah, belum baik kalau sama ayah sama ibu selalu minta upah. Ayah sama ibu sudah merawat kamu, masuk udah gede. Umi sama Abi giliran minta tolong, kamu minta upah. Mana lah coba ada kepikiran itu, ya, kemarin cerita anak anjing. Nah ini harus lagi mulai kita asah lah sana untuk dia tidak terbiasa setiap kali melakukan sesuatu harus ada upah. Ya, nggak boleh ada upah. Ya, sebenarnya kalau kamu lakukan karena Allah, Abi sama Umi udah ngerti, mesti nanti Abi sama Umi mesti kasih, mesti tambah uang jajan. Nggak usah minta, kan gitu. Lah itu yang harus kita kasih kepada anak kita. Kamu nggak usah minta, nggak usah ini. Abi sama Umi udah tahu lah, nanti kasih tambahan uang jajan. Makanya kalau dia menanam sayur akan dapatkan sayur dan rumput. Tapi kalau kamu nanam rumput saja, kamu hanya minta upahnya aja, kamu melakukan karena upah, kamu tidak dapat pahalanya dapat upah. Nah ini aja keikhlasan. Ini yang kedua tadi apa? Lupa saya malah bertanya. Yang bertanya lupa pula. Banyak ngantuk ya. Laki-laki dan perempuan sama-sama habis uangnya. Nah ini tadi, jadi mulai dikasih budget ini harus, ya, ajarin mungkin dia suruh menabung, suruh menyimpan. Nanti mungkin bisa untuk beli sepatu, bisa untuk infak, bisa untuk, ya. Kemarin kayak ada mobilitas Cianjur, ada anak saya yang satu nggak punya simpanan, ya, infaknya cuma 2.000, adiknya infaknya 20.000. Dia punya adik punya simpanan 70.000, abangnya nggak punya simpanan karena setiap kali makan apa kasih uang jajan itu habis terus abangnya. Adiknya dia agak hemat sampai punya simpanan 70.000, ya. Akhirnya dia infak 20.000, yang satu cuma 2.000. Lah, akhirnya saya memberikan ini, coba Bang, Mas, kira-kira inilah kalau orang itu boros setiap kali yang dia punya habis untuk makan, kamu uang jajan, jadinya apa coba? Kalau kamu pakai makan jadinya apa? Tai kan? Iya juga ya. Tapi adiknya dia yang dia simpan bisa untuk infak, untuk membeli surga. Nah, bantu orang kesusahan. Jadi jangan dimakan semua, jangan dihabisin. Nah, ini jadi pelajaran. Ya, akhirnya ini jadi pelajaran untuk dua anak saya ini. Ketika mobilisasi Cianjur, yang satu hanya 2.000, satu 20.000, adiknya 20.000. Ya, jadi ada perbandingan yang harus kita berikan pada anak kita untuk apa, bisa tadi bagaimana dia tidak menghabiskan uang jajannya. Allah a'lam bishawab. Ada? Ustaz, berkaitan sama ini Ustaz, tidak seimbangnya antara akil dan balik tadi Ustaz. Nah, jadi apabila anak itu misalnya sudah terlanjur lah dia dari segi
fisik dia sudah balik, tapi dari sisi kedewasaan akal masih belum. Nah, apa terapi yang pas untuk mengubah itu? Dan apabila setelah terapi itu diberikan, apa indikatornya kalau akilnya itu sudah seimbang sama baliknya? Ya, jadi keseimbangan akil dan balik ini sebenarnya tergantung dari pola asuh. Pola asuh di rumah. Jadi kalau dari umur 7 tahun sudah dibiasakan diberikan tugas, kewajiban di rumah, itu nanti dia akan tidak jauh dari baliknya, dia akan akil. Akil dia balik dari balik dia tidak lama kemudian dia akil, ada kedewasaan. Ya, jadi kedewasaan, kemandirian, tanggung jawab, ngerti ini. Ibu lagi repot, ayah lagi repot, lagi sibuk, mulai menawarkan diri, mulai dia mengambil alih tugas ayah, tugas ibu. Ini dewasa. Ini nggak pernah diberikan, dilatih dari kecil, nggak tumbuh. Ya, ibunya pontang-panting, pagi-pagi dia harus masak, harus dia, anak gadisnya diem aja. Masih baring di kamar, ini nggak ngerti. Padahal umumnya sibuk, capek kayak itu. Dia harus masak, dia harus nanti. Tapi anak gadis nggak ngerti. Kenapa ini? Ini nggak akil namanya. Ya. Baik, jadi dari awal, dari kecil, umur 7 tahun sudah harus dikasih tugas-tugas tadi. Minimal misalnya suruh nata sandal, nata sepatu, rapiin, ya itu. Nah, itu jadi, kalau itu jadi tugas rutin atau nyabutin rumput di kebun di samping rumah, depan rumah, itu kan sisi-sisi itu kan harus tugas rutin, ya, tugas rutin. Nyuci piring, ya, untuk anak 7 tahun udah bisa, maknanya tinggal kita aja sebenarnya. Ya. Jadi ketika nanti remaja, nggak lama setelah dia balik, anak perempuan ini dia akan mulai tahu. Apalagi sudah mulai, misalkan sesekali ditinggal sama ibunya tanpa ada masakan, dia suruh masak. Nih kak, Umi mau pergi sama Abi, nih nanti masak sendiri ya, terserahlah mau masak apa, bahannya sudah ada semua. Sesekali tinggal seperti itu, dia nanti akan, oh bukan hanya dia sendiri, dia harus masakkan adiknya. Ini, tapi sebelumnya tentu anak gadis ini sudah terbiasa diajak masak bareng sama ominya, masaknya kayak gini. Nanti setelah seperti itu seringnya ditinggal sama ominya, pergi, dia udah mandiri, bisa masak untuk dia dan adiknya, bahkan sekeluarga. Bahkan saat ominya di rumah, dia bisa masak untuk semuanya. Bahkan saat ominya sakit, dia bisa masak untuk semua keluarga, menghandle kerjaan ominya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang penting, ya. Jadi dia nggak ada keluhan lagi, nggak ada lagi ini, karena sudah ada kemandirian dari awal. Kedewasaan itu sudah harus muncul. Ya. Jadi ya, ini sebenarnya pola asuh kita yang nggak tiba-tiba, karena kedewasaan itu nggak bisa dibuat instan. Dia harus hari demi hari, ya, sampai satu saat ketika kita lihat belum mandirinya di mana, belum dewasanya di mana, belum dia kekanak-kanakannya di mana, itu yang dikurangi kekanak-kanakannya. Ya, itu kalau kita melihat dia masih kekanak-kanakan, ini di masalah apa? Nah, ini yang harus kita kurangi kekanak-kanakannya, bagaimana dia menjadi dewasa, lebih respect, lebih empati kepada orang tua, ya, atau kepada ibunya dan seterusnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Masih ada? Cukup? Baik, mudah-mudahan yang bermanfaat.
semuanya.